Oke. Nah, dari teman-teman kira-kira nih ada yang mau eee, sebelum ke Pak Irman, kira-kira nih yang tugas Bu Yani, apa ada yang ngeganjel nggak gitu? Atau ada yang masih kesulitan nggak kira-kira buat tugas yang Bu Yani ini? Coba boleh Bingung, sharing-sharing gitu. Atau yang bingung masih mau bingung buat nih? apa sih Mas? Eee, Saya enggak mau yang bingung mau diapain sih datanya. yang mana Mas? Yang Pak Irman apa Bu Yani? Kalau yang Bu Yani kan hampir sama dengan Mandiri, beda. Cuman bingung yang nomor 2 aja. Mungkin teman-teman yang lain ada nih yang Oh, iya. punya caranya untuk kerjaan yang nomor 2. Cuman kalau yang Pak Irman paling yang apa ya, clustering itu sih kayak gimana ya caranya? Oke. Oke, siap. Kita satu-satu dulu ya mungkin ya. Kita ke yang Bu Yani dulu nih. Nah, jadi tadi kita ada kebingungan juga sih kira-kira ada ini nggak, ada pendapat nggak yang Bu Yani yang UTS itu kan ada analisis analisis deskripsi. Nah, buatlah analisis statistik deskriptif beserta pembahasannya. Nah, kira-kira ini maksudnya apa gitu? Ada yang mau cerita nggak kira-kira? Itu Mas, Heeh. apa, analisis deskriptif itu, adalah ukuran pemusatan sama ukuran penyebaran. Ukuran Mhm, pemusatan itu terdiri dari rata-rata, min, yang modus, kayak terus gitu-gitu kan Bu ya? median, betul. Kalau ukuran penyebaran itu ada simpangan baku atau ragam, terus Mhm, kayak apa, jangkauan antar kuartil dan sebagainya. mhm, Nah, itu tinggal ini aja sih kalau menurutku, apa namanya, kan kita udah milih nih mau udah nentuin goalnya di awal kan. mhm, Misalnya goalnya itu kita mau bikin dashboard untuk, misalnya untuk bagian produksi supaya dia tuh tahu apa yang harus diproduksi gitu kan, misal. Nah, apa yang harus diproduksi, terus berapa banyak produk itu harus diproduksi misalnya gitu, bagian pengadaan. Nah, terus berarti yang diperlukan tuh datanya apa? Apakah modus, apakah min, apakah median, kayak gitu, Mas. Terus dihitung aja, tinggal dihitung dari yang udah ada. Contohnya kan ibunya pernah nyontohin tuh, misalnya kita mau bikin, apa namanya, kita mau bikin, campaign nih gitu kan, campaign, terus yang kita lihat tuh apa, apakah modus pengguna kita, apakah rata-rata pengguna kita, atau median pengguna kita gitu yang akan dijadikan sebagai, sasaran utamanya. Waktu itu apa ya contohnya, lupa. Kayak gitu Mas, kalau yang aku tangkep sih. Waktu itu Jadi pendapatan ya kalau nggak salah ya? Pendapatan Kabupaten Bogor, ya, ya eee, kalau nggak salah ya pendapatan. Pendapatan mau ngukurnya pakai apa nih, min, modus atau median? Kalau kita ngomongnya rata-rata, sebenarnya itu pakai data apa? Nah kayak gitu. Jadi kita membuat analisis deskriptif itu sesuai dengan, goal yang goals kita kita. bikin sendiri. Ya, Berarti nggak semuanya berarti Bu ya? Yang kita perluin aja nggak, berarti? menurutku nggak usah sih yang relevan sama bahasan kita aja, kayaknya Mmm, gitu deh. itu nanti ditampilinnya dalam bentuk tabel aja kan Bu ya? Kayak Mungkin bisa dalam tabel, bisa dalam grafik, bisa dengan kata-kata juga, oke. Nah itu kayaknya gitu. kalau kalau Bu Muti pakai apa? Pakai Tableau atau Excel? Belum, aku belum mikir. Mmm, soalnya Kayaknya kalau Excel kata-kata aja. mmm, oke. Diajarinnya pakai Excel, Mas. Jauh lebih cepat, 1 kali klik keluar semua. Oh pakai Excel ya Bu? Ya, pakai Excel bisa juga. Aku belum Mmm, bisa di Tableau itu buat apa namanya, perhitungan perhitungan matematis dan statistika itu susah, Sama, nggak ngerti caranya. mmm, Jadi kalau kita mau sama. ngolah Aku juga 2 nggak bisa. tabel gitu, 2 tabel, 2 kolom gitu, nggak ngerti caranya. Jadi akhirnya mmm, pakai Excel dulu, dihitung bener, baru bisa. mmm, oke. Siap siap. Oke, monggo dari teman-teman ada yang mau ditanyain? Tadi Mas Firman mungkin? Mmm. Nah, berarti Bu, mungkin sambil nunggu teman-teman yang nanya, nah nanti tuh yang si data-data itu tuh dimasukin ke PDF kan ya, digabung sama yang nomor selanjutnya kan 3, 4 yang visualisasi.
Nah, yang si analisis deskriptif ini tuh cuman hanya menampilkan tabel aja atau kita dijelasin juga, Bu? Halo, Bu Muti. Bentar, anakku lagi Oh ya, sorry, maaf, nggak maaf. kedengeran. Gimana Maaf. gimana Mas? Ulangi pertanyaannya. Nah, kan tadi kan udah dapet nih kayak min, modus, dan sebagainya. Nah, itu kan ditampilkan dalam bentuk grafik atau tabel. Nah, itu kita dijelasin nggak, Bu? Ininya dalam bentuk tulisan gitu? Atau bentuk paragraf gitu? Atau Kayaknya cuman, dijelasin deh, Mas. Harus dijelasin. Justru poinnya tuh kita di penjelasannya yang paling utama kayaknya sih menurutku ya. Kenapa kita makainya analisis deskriptifnya yang itu gitu. Contohnya. Oke. Ntar, Bu, sambil mikir ini, sambil ngebayangin. Kayak dari yang lain mungkin kalau misalnya ada yang mau nanya, langsung aja kali ya. Mas, bentar aku turun mobil dulu ya. Nanti sampai rumah bergabung lagi. Oke. Oke, itu teman-teman tadi kalau dari penjelasan dari Bu Muti yang buat analisis deskriptif. Tadi Mbak Dinda kalau yang di tablo diganti suami. Iya sih. Oh iya, dari Mbak Dinda kalau yang di tablo itu kalau diganti si sumnya bukannya bisa. Oh, Mbak Dinda udah pernah nyoba, Mbak? Udah sih, Itu di bagian mananya ya? Diang kan yang kata step dari ibunya sih sumnya itu bisa diganti jadi average kan. Nah, di situ juga ada median atau ada standar deviasi dan lainnya kan itu juga termasuk analisis statistika deskriptif. Oh. Lagi on di laptop nggak? Enggak, di HP. Saya coba share screen ya, Mas. Boleh. Kebetulan lagi buka-buka. Measurenya. Nah, ini kelihatan ya? Iya, ada con ya, ada min, ada max ya. Iya, itu kan termasuk statistika deskriptif juga kan. Berarti boleh ya pakai ini ya? Kalau aku sih pakai itu, soalnya kalau pakai Excel datanya terlalu banyak. Banyak Iya, ya. sama-sama, betul. Benar. Ya udahlah ya buat ala kadar. Oh, ini berarti Mbak Dinda yang minimum, maksimum, yang con ini berarti yang dimaksud analisis deskriptif ini ya? Salah satunya. Iya. Oh, yang ini ya berarti ya? Iya, kalau aku. Cuma nggak tahu benar apa enggak. Udahlah, bener lah. Tapi make sense sih, maksudnya masuk akal juga sih. Tadi bener sih kalau ngolah di Excel juga PR banget sih sebetulnya. Terus yang apa sih namanya? Yang apa ya? Yang predictive analysis, yang forecast itu bisa juga di tableau. Oh, bisa. Iya. Coba deh, tadi yang share screen Mas Firman ya. Coba tolong share lagi, Mas. Mas Firman? Sebentar ya. Ini saya juga lagi buat ininya nih, apa namanya? Forecasting.
Nah, ini kan ya. Ah iya, ini aku di analitik tuh kan sebelah data ada analitik. Sama di klik kanan juga bisa nih tuh, show forecast. Nah, iya kayak gitu. Gitu. Oke. Oh, ini buat yang Pak Firman yang forecast. Iya, yang nomor 1 ya, yang tentang predictive sales ya. Heeh. Iya. Kalau yang clustering itu gimana, Mbak ya? Yang nomor 3. Kalau itu aku belum. Baru 1 aja yang Pak Irman. Cluster, terus sama apa sih algoritma Tapi kalau nggak ya? salah, cluster di analitik juga ada. Cuman aku nggak tahu gunainnya tuh gimana. Harusnya sih ada sih ya cluster ya. Ada kok, ada. Aku Harusnya. udah lihat. Cuman nggak tahu Cluster caranya kan gimana. kayak pembagian region kayak gitu kan ya? Iya, iya. Pembagian distrik misal atau Iya, apa. iya. Hmm. Ini jelaskan peubah masukannya, algoritmanya, dan keluarannya. Terus. Oke. Sip. Oke, monggo teman-teman ada yang mau sharing lagi mungkin. Nah, tadi kan kita baru tahu juga tuh, kalau nggak dikasih tahu sama Mbak Dinda. Oh, mau nanya juga nggak apa-apa kalau. Mas Reki, Hah? suara gue jelas nggak ya? Lumayan sih, Mas. Kenapa, Mas? Suara gue nggak jelas sih. Putus-putus, Mas. Putus-putus, Mas. Ya udah, nanti deh. Sorry. Lagi di luar. Nah, tadi mau jelasin sebenarnya di Excel bisa cepet ya. Di Kita Excel. pakai descriptive analytic itu ada descriptive statistik. Heeh. Nah itu di sini nih. Di Excel gue tadi lagi ya, gue boleh sharing sedikit aja ya. Oke, boleh, Pak. Pak, Mas. Nah ini kan datanya ini ya. Nah sebenarnya kita bisa nih pakai udah pada muncul belum nih data analisis ini, data analisis tools. Wait, Mas, wait. Kalau belum gimana, Mas? Kalau belum itu di sini nih masukin kalau nggak salah ya, gue tadi lupa file masuk ke option, terus masuk ke add-ins, nanti ada analisis toolpack dipilih. Bentar. Yang VBA ini analisis toolpack. Yang paling atas itu tuh Mas, analisis toolpack. Ya. Nah itu, ya betul. Langsung oke. Udah dimasukin. Analisis. Nanti toolpack. Tadi Excel gue lagi ada error nih. Jadi pas data analisis ini diklik, ini kan ada deskripsi statistik nih. Tinggal di OK, terus tinggal pilih datanya apa. Misalkan kita tujuannya kan penjualannya, misalkan kalau penjualan quantity sama profit. Jadi yang gue ambil datanya yang ini nih, sales sampai profit. Setelah itu label personal sama statistik sama quantity settle. Jadi kalau OK muncul aja di situ. Tapi bentar, tadi lagi jadi munculnya, gue nunjukin hasilnya, nggak apa-apa ya. Jadi kalau gue sih munculnya kayak gini, nah, kelihatan nggak? Jadi ada minnya udah ada, standar error, median, bounce-nya, standar deviasi sampai ke sum count itu udah dihitung sama Excel. Ini lebih lengkap ya, Mas? Coba ini. Ya, lebih simpel juga. Mas, jadi kita nggak usah hitung apa-apa, tinggal tarik data, udah muncul seperti di Excel. Pakai tadi tools yang data deskriptif analytica. Oke. Itu sih. Berarti cuman gitu doang, Mas ya? Maksudnya cuman tadi sama dijelasin juga di bawahnya.
Oh, dijelasin. Jadi yang mau diambil apa? Kalau saya kan ngambil datanya bukan median ya. Saya ngambil ke total sales karena tujuannya dashboard saya adalah penjualan profit, sales profit, itu sales profit. Nah, jadi tabelnya kayak gini. Jadi saya lebih menjelaskan apa dari sales atau penjualan segala macam. Jangan saya ngitungnya ini nih. Salesnya berapa, totalnya, quantity, profit, sama shipping cost. Jadi saya cuma sum doang karena nggak ngitung rata-rata dan segala macam. Itu sih. Tergantung tujuannya apa kan. Awal dia jelasin nih. Untuk apa tujuannya segala macam. Tergantung Mas Iskandar dan teman-teman. Tujuannya apa dulu. Itu sih. Oke, siap Mas. Makasih banyak Mas. Maka teman-teman kalau ada yang mau ditanyain. Tadi Mas, maaf Mas, kalau di Excel-nya itu di file terus ke apa lagi ya Mas? Mas Rian? Option nggak sih, terus add in. Option udah, terus add in, terus Nggak tahu, lupa. Di data. Data ini ya. Add in. Muncul ya? Oke. Berhasil, Is. Belum. Gimana sih? Add in terus kemana lagi tadi ya, Mas Henry? Gimana sih? Ada yang Data full pack itu kali ya? Data atau analisis coba toolpack? share, coba Is. Hah? Coba ya biar bareng-bareng Coba ya kita. share, gue juga Mas nggak Rian ya. muncul, gimana sih? Nih. Aduh, sorry ya. Suara noise, sorry ya. Nah, itu ke data tuh, Mas. Ke file kan ya? Ke data. Terus? Option. Oke. Add in. Terus? Belum. Udah itu toolpack kan udah keklik tuh. Tinggal Ini di udah. oke. Nah. Tinggal di oke. Sip. Nah, lihatnya di data. Coba. Data atas. Yang ada formula, data review itu loh. Bentar, ini tadi mindahin ini. Data, terus? Nah, itu di pojoknya ada nggak? Iya, tapi dia juga nggak muncul ya kayaknya. Cuma Coba gede. lihat tanda panah itu, Mas, ke atas, Mas. Yang pojok kanan bawah. Kanan. Pojok kanan tanda panah ke atas. Bawah. Kanan. Ya. Itu klik coba. Bentar. Kok bisa gini ya? Enggak deh. Data, Mas. Data, Mas. Data, terus? Support, nggak ada ya? Sama gue juga nggak muncul, Is. Ya? Data validation, connection, view. Mas Rian masih ada nggak ya? Kalau Mas Henry ada, Mas? Ada. Langsung keluar di situ pinggirnya. Pijik ini, pijik pojok ini ya, Mas ya? Gue muncul, Is. Coba lagi. Ke file, terus? File. Option. Oke. Option bawah. Add in. Oh, klik 2 kali tuh, Mas, itunya. 2 kali, benar. Ininya. Ini tadi belum keklik ya. Itu sampai muncul di atas, Terus Mas. Excel add-in-nya nih, yang ini nih yang manage. Kalau nggak salah gue ngeklik itu deh tadi. Ini kan? Udah kan? Tapi sampai muncul di atas tuh, Mas. Tapi nggak muncul ya itu ya? Kita nggak coba manage yang Excel add-in. Yang VBA gak sih? Gue nggak tahu deh tadi kok muncul. Jadi yang mana? Tunggu Is. Kok nggak muncul ya? Oke, kita bareng. Apanya tadi? Dulu Oke, coba lihat. Oh, di Go tuh, di Go. Ada nggak Go di situ? Tadi. Balik lagi ada Go tuh. Ada Go, ntar lu pilih. Sorry. Oh, ini. Ininya toolpack-nya yang mana? Yang VBA? Nah, ini Go. Lu Go pilih dulu tuh si Go itu. Yang ya Go. No. Ini Ini yang bawah. Nah, yang bawah banget. Nah, itu Go. ini.
klik itu. Terus ini Muncul nggak ya? analisis toolpath. Kok nggak klik? Ah, itu. Ya, Nah, betul, coba. itu, Ya, ah. itu. Nah, itu. Diklik. Oh, ini satu doang. Ya, Pas. nggak tahu sih, gue nggak ngerti. Kalau satu pun muncul kok, coba. Data, lihat lagi. Ada. Oke. Mau nyoba bareng-bareng kan nih? Terus tadi itu deskriptif teks, oke. Terus masukin di sininya tuh tadi. Di blok dulu Mas itunya, yang bagian produk, sales sama quantity. Sales sampai. Terus? Produknya nggak usah deng. Yang dari Angka sales doang. Sales, quantity, sampai profit. Diskon misalnya sampai ya. sama diskon Ya, juga, angka Bang. doang. Iya. Ya, terserah deh apa aja gitu. Coba dulu. Profit. Terus? Ya. Oke. Tuh. Oh. Belum salah. Oke, ulangi. Itu summary statistiknya di checklist, Mas. Summary statistiknya, oke. Oh, ya. Apalagi kita sambil ngulang ya kita. Confidence Terus? enggak ya? Confidence Mian kayaknya di checklist juga deh. Confidence. Dua atas. Ini. Iya itu. Kayaknya itu di checklist deh kayaknya. Oke, coba. Coba oke. Dulu. Oke dulu. Ya, oke, Bismillah. coba. Ada. Wah, ini lagi proses. Nggak keluar apa-apa. ini lagi proses nih. Tadi soalnya ini Iya. lagi apa namanya? Coba. Terus kalau udah gini ngelihat nggak ada numeriknya ya. Nggak ada. Apaan nih? Ada salah ini nggak, Mas? Ada yang salah. Ini kan Dari sales S sampai V. Ya, seharusnya sih betul ya. sampai profit. Terus yang di checklistnya betul kan ya? Output range-nya apa ya? Ganti ya. Mas Andri itu udah nyoba berhasil? Belum. Oh, belum. Oke. Nih, Mas Riannya kemana? Oke lagi, coba. Tuh, si ininya ini nyala. Lagi proses. Numerik data ya, numerik. Apa ya? Ada yang berhasil, teman-teman? Belum, Mas. Masih sama numeriknya. Oke. Kita sambil nunggu Mas Rian. Oke, mungkin sambil nunggu, kira-kira ada yang mau ditanya ini lagi nggak? Nanya-nanya apa gitu? Berarti, wah, yang UTS berarti harus diulang. Mas, nanya dong, Mas. Jadi yang tadi yang Pak Irman itu tas sama metode sama algoritma itu maksudnya gimana ya? Oh, itu Masnya. Belum ada yang belum dibahas. Oh ya, oke. Dan ada yang sambil nunggu, mungkin ada yang mau cerita dikit mungkin, atau ada gambaran dikit gitu tentang yang tugas Pak Irman. Monggo mungkin bisa sharing. Ada yang udah kepikiran? Sama, Mas, di sini tujuannya mencari jawaban. Mencari jawaban dan mencari inspirasi ya, Mas. Iya, bingung juga soalnya maksud yang di PDF-nya itu.
algoritma dan sebagainya. Atau barangkali ada ini nggak teman-teman kakak tingkat gitu, bisa tanya-tanya gitu ada. Kayaknya kalau saya mau coba googling aja deh. Maksudnya itu kayak bisa dicari gitu kayaknya. Oh iya, saya nyari malah nggak nemu, Mbak. Oh, saya belum nyari sih. Oh iya. Mas Is, itu Yang yang Excel tadi kurang dicentang itu, Mas. oh oke, saya share lagi, Mas. Apanya nih? Aku balik lagi ke sini ya. Coba. Kita ke data analisis, deskriptif statistik, oke. Terus yang mana, Mas? Ininya yang Bentar. Itu label info-nya dicentang dulu, Mas. labelsnya, oke. Udah. Ini udah benar, Mas? Udah. Summary statistik. Oke. Oke, berarti ya ini ya. Iya. Wah. Awas meleduk, Mas. Serius, Mas? Meleduk? Enggak, itu datanya kan banyak itu, Mas. Oh iya. Meleduk. Meleduk itu ini ya? Meledak, astaga. Itu tergantung PC-nya itu. Meleduk. Meledak. Oh iya, banyak datanya. Oke, sambil nunggu ada yang mau ini. Tadi Mbak Putri ya, Mbak Putri udah nyoba googling juga, Mbak, yang prediktif itu? Belum. Oh, belum. Iya ya. Iya nih laptop saya juga lagi not responding yang buat nyoba ini nih Excel. Excel ya. Berarti kalau misalnya pakai ini, berarti kemungkinan juga bisa sama ya tiap orang ya. Tinggal kita nanti kebutuhan menceritakan si ininya, analisis deskripsinya. Iya kan tujuannya beda-beda. Tujuan bikin dashboardnya. Nah mungkin, paling nanti pas nyeritain si dashboardnya ya yang beda itu. Benar-benar. Mas Adi tadi juga sama, Mas, selama gini, Mas? Iya, Mas, tadi sambil tak tinggal. Berapa jam, Mas? Enggak lah tadi. Berapa menit kali ya? Habis itu minta yang salah ulang dia, Mas. Hah? Nggak jadi ngirim UTS. Tergantung amal ini, Mas. Wah, parah. Bener ya, tergantung amal. Berarti amal saya ini diuji berarti, Mas, ya? Sabaran. Iya, sabar nih. Oke, terus sambil nunggu. Oke, nomor 2, alhamdulillah nih, udah ada pencerahan. 3, insya Allah ya, nomor 3, bagian 3 mah ya, visual dasar kan di Tableau. Terus reportingnya pun juga ya udah ada dikit-dikit lah belajar. Aman ya untuk kalau yang UTS ini mah, mudah-mudahan. Nah, tinggal yang 3 ini nih. Ini soalnya sama semua, cuman yang diganti itu melakukan prediksi sales, terus membantu promo, mengelompokkan pelanggan. Cuman beda tulisan ini doang nih. Tapi pilihnya cuma 2 aja ya, nggak usah semua. Iya, Mas. Mas Iskandar, boleh ngasih pendapat? Jadi kalau aku googling tentang predictive analysis itu tuh intinya machine learning gitu. Makanya aku kayak ketawa. Maksudnya ibu set anak statistika S2 aja belum tentu ngerti. Iya ya, Bu. Oh, yang Ibu share kemarin ya, Bu, yang waktu medium itu ya? Ya, nah jadi tuh kayak kita bikin algoritma yang bikin dia tuh bisa bikin prediksi sendiri kan, intinya kayak gitu. Kalau yang prediktif itu.
Nah, terus kalau aku googling sih modelnya tuh yang diajarin sama Prof. Nur Azam, model ARIMA buat melakukan prediksi sales gitu. Modelnya model ARIMA salah satunya, diantaranya yang lain itu ada banyak model. Nah, tapi aku nggak ngerti kalau misalnya itu disuruh jadi algoritma apa terus pas ya dia mintanya gitu ya. Terus apa-apa lumayan sih. Maksudnya itu gabungan antara dua keilmuan, statistika sama coding sih kayaknya sebenarnya. Jadi itu susah banget. Gak tahu ya kenapa ya ada pertanyaan kayak gitu. Nah, maksudku Bu, berarti penggunaan Tableau di sini kepakai nggak Bu kalau di tugas Pak Irman ini? Tadi ada yang bisa kan itu bikin analitik. Yang Itu forecast kayaknya pakai yang ARIMA, iya. Kayaknya itu ARIMA deh modelnya. Kalau cuman analitik dia tuh biasanya bentuk instannya berarti ya yang forecasting itu ya? Ya, soalnya kan kita datanya siklikal ya. Setiap tahun itu kuartal pertama itu selalu paling rendah, kuartal 4 tuh paling tinggi salesnya. Jadi siklikal gitu. Itu pakai ARIMA sih. Kalau tadi kalau nggak salah ya. Itu yang buat predictive analysis yang pertama. Kayak gitu. Oke. Tapi ngerjainnya belum ada bayangan waktu Bu ya? Belum, soalnya dia mintanya kan algoritma, kalau kecuali ya ditanyanya metode statistika apa yang bisa digunakan gitu ya. Itu kita gampang ngejawabnya. Oh, untuk melakukan prediksi ada berbagai model yang bisa kita gunakan. Misalnya kita sebut kalau misalnya datanya itu linear terus, kita bisa pakai regresi time series biasa gitu kan. Kalau misalnya datanya ternyata siklikal, baru kita pakai si ARIMA itu. Terus misalnya datanya gimana, kita pakainya apa, misalnya kayak gitu ya. Misalnya kayak gitu contohnya. Nah, tapi kan itu yang disuruh task, metode, dan algoritma. Nah, ini tuh pilihlah itu dari 3 ini dipilih salah satu atau emang Enggak, kita milih tiga ini? Ngejelasin. Task itu kan langkah-langkahnya, metode itu metodenya, sama algoritma itu logiknya. Algoritma tuh biasanya kalau mau secara gampang dijelasinnya itu pakai kayak DND gitu ya, apa sih flow gitu ya, flow chart gitu. Oke Bu. Gitu sih kayaknya. Kayaknya Bu. Iya. Gak tahu pusing. Menurutku terlalu susah sih, dan maksudnya pas lagi kita belajar di kelas juga nggak bahas ini sama sekali. Enggak Bu, malah kan bahasnya tentang data mining itu kan. Iya, makanya. Jadi ya udahlah. Oke, siap Bu Muti. Kita cerna dulu. Tapi ini juga belum tentu juga kan Bu ya, belum tentu betul juga kan ya maksudnya. Ya, betul. Jangan dulu ini. bulat-bulat ya, Jangan teman-teman. telan bulat teman-teman. Bukan menakut-nakuti juga ya, Bu. Iya. Oke. Sip. Tadi yang Excel, nah hasilnya ini ya teman-teman. Mungkin teman-teman juga udah nyoba. Oke, tadi itu yang dari Mas Rian udah ini ya, udah aman. Apalagi ya kira-kira yang mau diobrolin nih? Ada lagi teman-teman yang mau ini diobrolin? Yang terakhir kali Mas, yang tahu caranya saya juga nggak tahu. Nah itu Mas. Cluster. Cluster nggak? Ada yang tahu nggak pakai cara apa yang mudah? Yang Pak Irman itu Mas, yang nomor 3. Soalnya apa sih yang nomor 3? Cluster mengelompokkan customer ya. Iya. Nah, kalau di customer kan di Tableau bisa kan Mas ya? Nah, cuman nggak tahu nih. Enggak, itu tuh bukan masalah itunya doang sih. Kalau menurutku tuh kayak emang harus punya pengetahuan statistika. Kayak misalnya kalau cluster itu kita bisa gini sih. Misalnya kita mau pakai sebaran normal ya.
pakai sebaran normal. Terus kita Hmm. klasternya tuh berdasarkan apa namanya negara-negara yang termasuk dengan penjualan tertinggi, penjualan sedang, penjualan rendah, terus penjualan sangat Hmm. rendah, misalnya gitu. Misal. Nah, terus kita pakai apa tuh? Itu kan harus tahu punya pengetahuan statistika ya. Maksudnya kayak pakai dibagi 4 aja kah gitu misalnya, atau pakai sebaran normal terus dipotongnya di mana gitu kan. Ya kayak gitu-gitu Mas. Aku juga nggak ngerti. Yang jelas itu require pengetahuan statistika banget sih. Gimana dong jadinya? Makanya liar. Ada solusi kita akalin nggak? Kita kelompokin sederhana gitu. Bisa aja sih mungkin kalau misalnya gini, bikin aja misalnya manajer punya target ya, misalnya pura-puranya perusahaan ini punya target penjualan sekian, itu disebutnya termasuk klien platinum gitu misalnya, kalau sekian itu klien gold gitu misalnya, kayak gitu bisa juga kita bikin sendiri. Diurut berdasarkan apa ya Mbak ya, pembelian gitu ya? Ya misalnya total sales, tuh kan. Berarti tetap berkutat dari data yang Excel itu kan yang kita ngelihatnya. Iya. Oke deh Mbak, thank you Mbak insight-nya. Oke. Nah, alhamdulillah kan ada sedikit, ya nggak sedikit sih, banyak secercah jalan menuju Roma. Oke. Monggo dari yang lain, kalau ada yang mau ditanyain atau ngasih pandangan juga nggak apa-apa. Kok sepi, lagi pada ngapain? Sambil ngerjain, Bu. Oh, alah. Tuh ada yang mau tanyain lagi nggak nih? Mumpung ada teman-teman. Ini Mas Rian tadi mau gabung lagi apa? Enggak nih. Tahu.
Oke, teman-teman, ada yang mau diinin lagi? Gimana nih? Halo teman-teman, teman-teman lagi sambil ngerjain kan ya, teman-teman? Iya Mas, sambil Iya. ngerjain. Oke. Ini aku sih lagi ngontak Mas Rian. Mudah-mudahan masih bisa ikut gabung sih. Siapa tahu dapat insight lagi. Mas Urai, halo Mas Urai. Nggak ada suaranya nih Mas. Mas Teguh juga. Pusing Mas, pusing. Oh, pusing. Aduh. Berarti soal UTS Pak Irman cukup pilih 2 ya? 2 soal ya dari 3 ya? Betul. Cuman 2 dipilih. Salah 2 berarti dipilih. 2 dari 3. Satu aja pusing Mas ini. 2 pusing-pusing ya. Pusing kuadrat. Di 2 ya? Hmm. Oke, apa lagi ya? Mas Regi, punten mau tanya. Hmm? Tadi yang prediction itu di tablet tuh yang mana ya ngekliknya ya?
Yang predictive analysis yang satu. Prediktif yang forecasting ya? Iya, sorry, yang forecasting. Tadi Mas Firman masih ingat nggak Mas? Yang forecasting itu Mas? Itu di mana ya? Saya lupa Mas tadi Mbak tadi soalnya Mas Firman yang ini yang share screen. Mas Firman mungkin barangkali. Nah, Mas Firmannya lagi ke belakang nih kayaknya. Tadi di bagian bentar, saya buka tableau dulu. Saya nemunya di bagian analisis, Mbak. Analisis, terus nanti ada forecast, lalu klik show forecast, coba. Oh iya, benar-benar ada forecast. Oke, thank you ya. Ada, Iya, udah oke. nemu. Oke, Mbak Mas Rian, bentar lagi katanya, baru sampai rumah.
Nah, Mas Rian baru join. Halo Mas Rian. Halo, assalamualaikum. Sorry, Waalaikumsalam. baru nyampe lagi nih. Baru nyampe. Oh, tadi habis ini Mas baru beres kumpul-kumpul. Iya, tadi sama Grace sama si Al nih. Oh, teman-teman, Masya Allah. Pertemuan pertama berarti Mas ya? Iya, baru ketemu. Setidaknya kalau ditanya udah pernah kerja kelompok bareng belum? Udah gitu. Udah, alhamdulillah. Saya juga udah Mas kerja kelompok bareng online. Online ya. Siap-siap. Oke. Tadi sorry karena diusir jadi kita buru-buru. Oh iya. Nah, tadi udah pada ketemu belum ya analisis deskriptifnya? Analisis deskriptif tadi udah sih Mas, alhamdulillah Mas. Udah bisa kita udah nyobain bareng-bareng gitu. Oh ya udah alhamdulillah. Nah, terus Mas kalau dari Mas Rian nih Mas, kalau yang tugas Pak Irman kira-kira ada ini nggak Mas? Kalau dari Mas Rian ada apa ya? Ada sesuatu yang ini nggak Mas? Atau tahu gitu maksud dari tugas Pak Irman ini gitu? Kalau gambaran dari Mas Rian? Kalau saya ya, Pak Irman itu emang rada pusing ya. Bentar. Kalau saya yang pertama kan ada di slide-nya si Pak Irman tuh ya, untuk method, test, and algorithm ya. Oh iya, di yang ada prediktif yang keberapa? Satu, kedua Mas? Sebentar. Kita biar bareng-bareng. Saya cari di semester 1. Itu maksudnya apa sih? MKB ya? Yang ke-1 yang prediktif AB. Analitik ABN. Nah, yaitu ada di halaman ini 14, slide 14. Yang taksonomi for data mining. Oh, taksonomi ya, Mas. Nah, ini kan ada kan data mining test and methodnya apa, data mining algoritmnya apa, sama learning type-nya apa. Nah, misalkan yang contoh 1, kita kan mau ngambil yang ada 3 soal ya, Pak Irman tuh ya. Pak Irman, benar. Yang pertama itu kita memprediksi penjualan ya. Forecasting Mas ya. Berarti maksudnya kan prediction, terus time series. Nah, data mining algoritmnya, kalau saya ngambilnya ARIMA. Kenapa? Saya coba cari skripsi atau jurnal atau tesis yang pakai time series forecasting. Jadi saya coba nyari di Google Scholar itu data penjualan mobil. Saya ngambil contoh data penjualan mobil dengan metode time series forecasting. Nah, muncullah kan skripsi-skripsi itu. Nah, kalau saya ngambil dari situ, terus ada metode kerangka pemikirannya, saya baca, terus cara-caranya gimana sih sampai ke kesimpulan kan, pasti ada kesimpulan tuh, cara dia forecastingnya gimana untuk memprediksi penjualan di bulan berikutnya. Nah, itu sih, saya ngambil gitu aja, jadi metodenya apa, algoritmnya apa, nanti penjelasan logiknya ya saya ngambil dari skripsi orang itu. Jadi saya baca dulu, terus tinggal dijabarin aja. Gitu. Mas Rian, mau nanya dong, kalau algoritma itu sebenarnya apa ya? Kalau data mining algorithm ya metode untuk ininya ya. Kalau yang di sini kan forecasting, sorry. Kalau yang contohnya si Pak Irman itu, kita coba ambil yang kayak K-means deh. K-means itu kalau nggak salah yang klasifikasi konsumer ya. Ada di bentar. K-means itu di Mas, maaf, boleh share screen nggak Mas? Atau boleh. Biar ada gambaran sebetulnya. Share screen apanya ininya? Udah kelihatan belum? Kan ini kan awalnya ini ya. Kelihatan nggak? Kelihatan Mas. Berarti itu di prediction ini.
Nah, kalau yang data penjualan kan pasti masuknya prediction nih. Prediction. Prediction yang masuknya kan time series. Harusnya time series ada kalau nggak salah time series forecasting kalau bapaknya bilang. Nah ini, another time series forecasting. Kalau untuk yang forecasting penjualan. Nah, kalau saya ngisinya yang pertama ya data mining test and methodnya apa, time series, data mining algoritmnya apa. Pakai terserah nih teman-teman, kalau misalkan namanya auto regresif monggo, averaging monggo, metodenya exponential smoothing monggo, ARIMA monggo gitu. Jadi terserah teman-teman mau ketemunya yang mana. Nah, pertama kan teorinya dulu nih, kita udah nemu time series forecasting, data mining algoritmnya apa, pakai kalau saya ARIMA ya, saya ngambilnya ARIMA. Learning type-nya apa. Nah, dari sini saya coba cari skripsi orang, saya cari kerangka pemikirannya seperti apa, terus cara dia menentukan forecasting-nya kayak gimana sampai dengan kesimpulan, baru saya jelasin di jawabannya. Nah, algoritma itu apa? Algoritma kan sebenarnya cara metode aja ya, salah satu metode nih kalau di sini. Contohnya K-mean ya. K-mean tuh kalau nggak salah ada di sini nih. Oh ini metode juga nih. Data itu decision tree. Decision tree kan masuknya ke tadi itu prediction juga kalau nggak salah. Cuman dia yang di atas. Nah ini, clustering masuknya K-mean kalau nggak salah. Nah ini nih algoritma tuh kayak gini nih, Mas Henry. Misalkan ambil contoh yang nomor 3 kalau nggak salah pakainya bisa classification, bisa clustering. Kalau saya ngambilnya clustering ya, clustering customer. Nah, algoritmanya kayak gimana ya? Kayak gini. Step 1-nya harus randomly generate, step 2-nya set each point, step 3 compute the new cluster center. Nah, kalau saya ngambilnya dari salah satu skripsi, dia pakai metodenya apa, terus K-means-nya kayak gimana, saya jelasin aja cuma pakai kata-kata, cuman nggak detail gitu sih. Maaf Mas, maaf Mas. Nah, maksudnya itu nyari yang deskripsi itu, yang dicarinya itu apa Mas? Maksudnya yang diisi si skripsinya itu, yang di kita dapetin itu. Yang mana nih? Tadi kan kata Mas kan buat nyari ARIMA kan deskripsi Mas yang contohnya gitu. Dan coba saya. Nah, maksudnya itu yang dicari, yang diisi skripsinya itu yang dicari itu apanya gitu? Nah, kita lihat dulu ya ininya ya. Soalnya si Pak Irman. Tapi ini aja ya, sepemahaman saya. Jadi kalau teman-teman ada pemahaman lain, monggo. Jadi sepemahaman saya kan dia cuman soalnya gini nih kalau kita baca. Pilihlah task, method, dan algoritma yang dapat digunakan untuk melakukan prediksi sales di masa yang akan datang. Jadi kan tadi udah ketemu nih teorinya, task, method, dan algoritmanya apa. Terus yang kedua pertanyaan dia adalah jelaskan bagaimana secara logik tugas tersebut dilakukan. Sama jelaskan perubahan masukkan algoritmanya dan keluarannya. Nah, jadi yang saya cari di skripsi adalah langkah-langkah si peneliti itu atau penulis itu menemukan data prediksi penjualan. Nih, coba saya ambil contoh ya. Yang saya ambil itu saya lagi nyari ini dulu bentar ya. Ini nih, ini yang clustering. Yang satu lagi data penjualan.
Sorry, saya share screen dulu ya. Yang ini udah kelihatan belum? Udah kelihatan belum? Udah, Mas. Sorry, ya, yang apa? Yang data penjualan saya nggak nemu salah satu metode aja. Jadi ada juga yang saya nemu. Nah, ini sistem keramalan jumlah penjualan menggunakan metode moving average. Jadi kan bisa dipakai juga sama teman-teman. Jumlah penjualan prediksinya pakai metodenya tadi moving average, ada average ya kalau nggak salah ya, selain ARIMA. Nah, yang saya ambil di sini kan ada metode average forecasting-nya seperti apa. Nah, dijelasin aja menurut metode average forecasting seperti apa, nanti sampai ke kesimpulan nih. Kita nggak sedetail ini ya, nggak sampai kerangka pemikiran sampai selesai. Nah, yang keluarnya seperti apa? Tinggal dijelasin dah, kayak gini. Pengujian peramalannya sampai ke kesimpulan yang keluarnya seperti apa. Ini kan udah ada nih hasil kesimpulannya. Kalau dari salah satu metode ya, moving average, tinggal ditulis. Kalau saya kemarin nemunya penjualan mobil. Coba cari deh jurnal terkait penjualan mobil pakai metode ARIMA, itu ada tuh. Dari skripsi mana. Jadi saya jelasin step by step-nya Mas Is. Metode si moving average seperti apa, terus pengujiannya kayak gimana, kita harus tahu jumlah penjualannya, terus hasilnya seperti apa, keluar hasilnya seperti apa, saya jelasin kayak gitu sih. Nangkep nggak? Oke, Mas. Nih, hasil dari peramalan kan kayak gini nih. Nah, ini ya. Yang satu lagi saya pakai yang ini untuk yang clustering. Ya. Mas, maaf Mas. Sebelum ke clustering, berarti Mas, kalau boleh aku nangkep, yang tugas Pak Irman ini nggak ada hubungannya dengan data yang Bu Yani, Mas ya? Kalau saya nggak pakai ada ya? Karena beda artinya beda apa ya? Beda cerita gitu. Nggak pakai tableau, terus nggak pakai data yang dari Bu Yani kan ya? Iya, kalau saya sih nggak. Karena saya ngelihat soalnya nih ya. Kita lihat coba soalnya Bu Yani kan, soalnya Pak Rizkan. Nah ini, jawablah dengan file ini. Untuk pertanyaan dari Pak Irman cukup pilih 2 dari 3. Nah, pertanyaannya dia nggak ada pakai tableau sih kalau saya baca. Ya, soalnya awalnya saya juga mikirnya gitu Mas. Kayaknya yang Excel yang 2 dilampirkan di course itu untuk yang Bu Yani aja. Betul. Nah, tadi makanya nyambung yang simple taxonomy juga. Oh, ya make sense juga gitu kalau menurutku gitu. Terima kasih Mas teori Rian, semua ya? Pencerahannya. Teori semua kalau yang ini. Teori semua kalau ini sih, kalau soalnya kan prediktif. Iya. Nah, Berarti nggak pakai tadi grafik-grafik itu ya? Iya. Karena si bapaknya juga kan tidak menjelaskan. Iya, data-data tableau. Iya, benar. Beda cerita lah intinya, Mas ya. Betul. Iya. Oke. Aduh, terima kasih loh Mas Rian ini. Saya sih itu. Oh, bener Mas. Alhamdulillah. Oke. Nah, tadi boleh dilanjutkan Mas? Yang clustering Mas, lanjutin Mas. Kan ditutup. Boleh. Clustering itu tadi. Jadi saya clustering jelasinnya gini kan, karena clustering itu kalau saya ngelihat ya, saya belajar juga dari YouTube nih, sorry. Jadi kalau misalkan ada pendapat lain monggo. Jadi clustering customer itu yang soal nomor 3 ya. Clustering nomor 3 saya pakai ini karena affinity saya nggak ngerti apaan. Task metodenya untuk pengklasifikasian customer, saya ngambil customernya bank. Jadi kayak ini banget nih, mirip banget clustering nasabah bank. Nah, teman-teman mungkin ada metode yang lain untuk customer yang mungkin udah ada labelnya ya, udah jelas. Itu pakai metode classification kalau nggak salah saya ngeliat di YouTube juga. Nah, saya pakai ini clustering konsumen yang belum ada label, jadi belum jelas labelnya. Nah, pakai metodenya K-means, saya jelasin lah. Untuk clustering, misalkan saya ambil contoh, ya jelasin ini dulu ya, teorinya dulu lah. Kayak tahapan proses data miningnya seperti apa, ini jelas nih. Oh, itu tinggal di ini ya? Nah, ini kan teori sama kayak bapaknya, ada di slide juga, tinggal ambil data selection kayak gimana, habis data selection, nah pakai metodenya langkah K-means. K-means itu apa sih? Jelasin lah sama teman-teman kan K-means itu kayak gimana, terus pengambilan langkah-langkah sederhananya kayak gimana, tahap kedua juga ada.
Habis itu saya ngambil contoh, oh ini kalau nasabah bank pakai RFM, kalau yang metode ini yaitu Recension Frequency Monetary. Jadi dari jumlah transaksinya dia, yang pertama database-nya dia, transaksi by waktu, terus frekuensi berapa sering, sama berapa banyak. Contohnya, nah pakailah metode penelitiannya, kita ambil juga metode penelitiannya si Christian Chandra ini. Oh, kalau misalkan nasabah bank, tadi kan udah ada pakai metode RFM, Recension Frequency Monetary, step by step-nya. Nih, sampai sini aja jelasin nih, sampai Kemin proses, udah. Hasilnya kayak gimana? Hasilnya adalah yang kesimpulannya si jurnal ini, si skripsi ini, kesimpulannya. Paling gitu keluarnya. Jadi keluarnya kita tahu si nasabah bank ini keluarnya adalah pelabelan. Oh, nasabah bank ini termasuk yang frekuensinya banyak dengan jumlah transaksinya sedikit atau jumlah uangnya sedikit, atau kebalikan, transaksinya sedikit tapi jumlahnya banyak. Kan di kesimpulan ini ada nih total nasabah segala macam. Udah, saya sih jelasin gitu aja, teori doang ya kalau saya. Oke. Nah, Mas, kalau tadi di breakdown nih, Mas ya. Berarti kalau yang barusan ini kan di sini kan ada ini ya, peubah masukannya. Nah, berarti ini peubah masukannya yang dimaksud itu kayak gimana, Mas? Kan di soal kan ini ada jelaskan peubah masukannya. Tadi kalau algoritmanya, alhamdulillah sih udah ngerti yang dijelasin sama Mas Rian. Nah, cuma ini maksud peubah masukannya, terus yang ini tuh dan keluarannya. Ya, kalau saya nangkep sih itu dari metode si algoritmnya ya. Bentar, coba kita lihat. Kita lihat di UTS-nya. Nomor 3. Nah, ada yang di bawahnya itu. Ini jelaskan peubah masukannya, algoritma dan keluarannya. Nah, itu saya sih nggak jawab satu persatu soal ya. Jadi saya jelasin dari data itu dapatnya dari mana. Terus cara pengolahan datanya siapa sih tadi? Saya ngambilnya tadi ya. Christian mana ya? Ini Christian. Nah, data awalnya dia dapatnya dari mana? Terus cara diolah di K-means-nya kayak gimana? Saya jelasin. Setelah itu hasilnya seperti apa? Itu kan pengeluarannya ya, atau ya keluarannya. Nah, saya jelasin lah hasil si K-means ini menunjukkannya kayak gimana. Tapi pakai kata-kata, kalau teman-teman pakai gambar mungkin lebih bagus lagi kayak gini nih. Clustering ada kan di bapaknya juga ada tuh gambar clustering ya kalau nggak salah. Nah, setelah itu jelasin lah kesimpulannya, keluarnya hasilnya apa sih pakai metode K-means ini, yaitu clustering nasabah. Sebenarnya kan K-means itu clustering nasabah doang kan. Misalkan kayak titik-titik gini nih, titik-titik gini, nanti di clusterin yang satu ini cluster 1, misalkan ini cluster 2, ini cluster 3. Nah, tinggal dijelasin, oh jadi nasabahnya tadi ada yang bla 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 bla. Gitu sih kalau saya ya. Oke. Jadi kalau secara tidak langsung kayak nge-review jurnal gitu, Mas ya? Sebenarnya saya juga bingung kan awalnya kenapa milih jurnal, karena si bapaknya kan mintanya jelaskan secara logik. Nah, secara logik itu berarti saya ngambil jurnal atau tesis atau skripsi orang, karena itu udah terbukti diuji kan, dan biasanya yang skripsi atau tesis itu ngambil kehidupan sehari-hari, kayak jilbab, penjualan jilbab apa, bla bla. Nah, tinggal kita ambil logiknya si skripsi ini aja sih kalau saya, supaya dapat patokan, Mas Is. Kalau saya ya, karena secara PPT-nya saya juga nggak ngerti. PPT-nya pusing. Iya. Nah, itu Pak Adi itu benar-benar variabelnya apa aja. Ubah variabel, oke. Sip. Ingatlah kritis. Soalnya gini Mas, teman-teman itu nyangkanya ya, mungkinnya kebanyakannya itu yang yang soal dari Pak Irman ini masih ada sangkut pautnya sama yang Excel itu. Sebenarnya bisa aja sih. Kalau mau pakai yang data store itu global store,
tinggal masukin Tableau pakai forecasting kan bisa tuh ya. Kalau mau tinggal dijelasin aja variabelnya apa aja, algoritmnya atau metode K-means-nya apa, ya Nah, tinggal itu ya jelasin. yang PR banget itu ya. Nah, itu kan PR banget, makanya tinggal baca jurnal orang atau skripsi orang kan udah ya udah diuji lah skripsi orang gitu kan, tinggal kita jelasin pakai kata-kata. Benar Mas Firman, karena sudah termindset tadi. Oke, siap Mas Rian. Mungkin dari teman-teman lain monggo, kalau ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan, mangga. Mumpung ada Mas Riannya nih di sini. Enggak, saya cuma ini ya, cuma ngejelasin. pendapat saya, sepemahaman saya, Mas Is ya. Kan nggak tahu benar atau salahnya ya. Iya, oke. Oke, monggo kalau ada yang mau didiskusikan dari teman-teman yang lain. Cuman tadi kalau pandangan dari Mas Rian seperti itu ya Mas ya. Iya, betul. Telaah kritis aja Mas Is. Mas Firman. Oke. Oke. Sip. Oke, dari yang lain gimana teman-teman? Iya, taksonomi. Mana sih ini? Saya malah mau nanya Mas Is, boleh nggak? Kan Bu Yani itu ada dua ya tugasnya, ada tugas ada UTS ya, sorry. Nah, tugas sama UTS ini kan data yang diolahnya sama ya. Itu boleh nggak ya satu dashboard tapi kita jelasin di dua, satu buat tugas, satu buat yang reporting, atau harus dashboard yang berbeda? Karena kan data yang diolahnya sama banget tuh. Oh iya, tadi juga sih. Tadi sih Mas kita udah ngediskusin itu Mas. Cuman sih tadi pertanyaannya bedanya yang UTS sama yang tugas mandiri. Nah mungkin nanti Mas Rian juga bisa mengoreksi ya kalau misalnya pendapat kita kurang tepat. Nah tadi sih intinya sih kalau yang tugas mandiri itu Mas sebatas kita ngikutin tutorial yang di PDF. Oke. Nah itu kan cuman sebatas itu aja kan ya, hasil visualisasinya itu kan ada 3 ya, yang sales, terus yang kategori itu, sama yang yang region itu. Nah itu cuman sebatas sampai sana. Kita berdasarkan tutorial kan sampai situ kan Mas ya dashboardnya. Iya, betul. Nah baru kalau yang UTS lebih dalam yang tadi kita belajar bareng-bareng. Nah itu tadi kita sih gitu. Kalau menurut Mas Rian gimana? Ya, enggak sih, saya kemarin ya udah dashboard aja satu itu saya jelasin. Yang satu yang di UTS itu dashboard yang itu, yang apa yang sama, yang di tugas itu saya jelasin lebih detail. Oh, ya berarti ini ya. Kalau kita sih tadi cuman just apa yang di tutorialin di PDF sampai sana. Oh ya udah gitu. Saya kan tugas kan nih hanya nggak ada instruksi buat menjelaskan atau menerangkan gitu. Oke. Nah, baru yang kalau yang UTS nah itu kan baru lebih dianalisis lagi gitu, lebih detail lagi. Berarti yang tugas-tugas itu PDF ya bentuknya? PDF, tugas-tugas itu PDF. Siap. Thank you. Oh.
Oke, teman-teman udah jam 9:30. Mungkin Mas Rian juga udah ini ya, baru nyampe juga. Untuk dari yang lain kira-kira ada yang mau didiskusin lagi nggak kira-kira teman-teman? Halo? Minta rekamannya ya, Mas. Oh, Makasih Tadi. banyak Mas Rian. Mas Rian, Sekarang alhamdulillah Mas. ngerjain nih, semangat. Udah Thank you, Mas kebayang Mas. Rian. Mas Rian, Sama-sama. teman-teman yang juga makasih banyak ya, Mas Henry, Bu Muti, Mas Firman, dan teman-teman yang lain. Mungkin kita cukupkan aja kali ya. Sisanya kita coba ulik-ulik masing-masing. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau ada yang mau diskusiin, nanti disampaikan aja di grup biar teman-teman yang lain juga menyimak gitu. Oke, itu makasih banyak teman-teman.